Yanti menikah sampai 7 kali. Yanti menikah 7 kali. Gimana Yan ceritanya Yan sampai menikah 7 kali? Ya, awalnya karena dulunya sih sebenarnya sempat pacaran bertahun-tahun ya. Sama suami pertama ya? Cuman karena memang saya mergokin dia selingkuh, Mhm. agak kecewa sih sebenarnya setelah pacaran bertahun-tahun gitu ya. Oh, waktu selingkuhnya itu dia udah nikah atau belum? Selingkuhnya justru pas udah nikah. Pas udah nikah. Ha, Boleh diceritakan awal pernikahan, kemudian sampai orang itu selingkuh. Gimana? awal pernikahan semuanya berjalan seperti adanya layaknya pasangan lainnya, tapi mungkin karena pada saat itu usia saya masih terlalu muda. Usia berapa tuh? Pada saat itu usia saya 20 tahun. Hmm. Suami saya itu bedanya 9 tahun dengan saya. Mm-mm. Jadi mungkin tingkatan birahinya juga lebih beda ya. Gitu. Jadi suami Maksudnya itu lagi 29? membara. Ya, Mm-mm. pada saat itu suami saya bekerja hanya sebagai admin saja. Sementara saya sebagai sekretaris di salah satu perusahaan batu bara. Weh, berarti kamu satu kantor enggak? Enggak, cuman kita karena tetanggaan waktu itu. Jadi Hmm. lebih sering ketemu. Oke, kamu admin batu bara. Gaji Hmm. kamu gede dong, kan biasanya pengusaha batu bara kan tajir-tajir. Ya, dulu Berapa duit tuh gajinya? Kepo. Jadi admin eh batu bara. tahun 2006 itu sekitar 20-an. 20 juta jadi admin doang. Oh enggak, saya Heeh. sekretaris. Iya, oh kamu sekretaris Heeh, 20 juta iya. jadi admin batu bara. Iya. Ih, cucok. 2006 loh. Iya tahun Heeh, heeh. 2006. Itu kamu sekretaris, maaf ya. Mm-mm. Sekretaris kan biasanya biasanya disukain sama bosnya. Bener nggak kayak gitu? Iya, benar. Coba sebelum kita mencari sebelum kamu mengutarakan kisah kamu dengan suami yang pertama, jadi sekretaris pengalaman jadi sekretaris di perusahaan batu bara seperti apa? Yang pasti ada senang ada sedihnya. Ya, apalagi kita bos-bosnya itu orang luar semua kan. Orang bule. Iya, Oh gitu. ada Gimana? dari India, Ada dari India. Terus? ada dari Jepang, Heeh. ada dari Prancis, Mm-mm. ada dari Singapura, ada dari Malaysia, Wow, jadi kamu ada 3 negara dong ya? Jepang, Singapura, Prancis, India. India, dan Malaysia. Iya. Bagaimana kamu berkomunikasi? Mereka bisa bahasa Indonesia? Ada sebagian yang bisa berbahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Inggris. Oke, nah itu bosnya itu ownernya semua itu. Iya, jadi mereka tuh pemegang saham di perusahaan itu. Oke, berarti kamu bekerja untuk mereka. Iya, Oke, yang bos yang mana yang suka sama kamu? India sih. Yang India. Coba awal mulanya kamu tahu dia suka sama kamu seperti apa? Karena setiap perjalanan dinas, jadi dari 5 bos itu kita ada 3 sekretaris. Dari 5 bos, 3 Kita iya, sekretaris. perusahaan Oke. ada Dari ada 3. perjalanan dinas. Perjalanan dinas kemana nih? Kepo nih gue nih. Kan ya gue harus jaga-jaga ya kalau Iya, misalnya, ya kan? uh, Apalagi tahu sendiri bapak-bapak itu sering bohong. yes. Coba bagaimana cerita? Jadi setiap kali perjalanan dinas pasti saya harus selalu ikut. Hmm. Jarang dipilih 2 sekretaris lainnya. Terutama Weh. kalau perjalanan dinasnya menyangkut dengan beliau. Oke. Kamu duduknya di ekonomi apa di bisnis? Bisnis. Di bisnis. Berarti kamu sama si bos India itu? Ya. Oke. And then lanjut. Ya, setiap kali perjalanan dinas pasti yang namanya kamar itu nggak boleh jauh. Biasanya sebelah-sebelahan. Oh, jadi tetap misah kamarnya. Kamar tetap pisah, tapi selalu pasti pesan yang ada connecting door di. Oh, yang ada connecting room-nya. Ya. Boleh diceritakan lagi awal mula dari pas perjalanan dinas itu? Kan berarti meeting nih, kita harus perjalanan dinas. Kamu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ya kan? Iya. Siapa Yanti? Kamu ikut dengan saya gitu. Iya. Nah, Selalu saya yang ditunjuk untuk menemani perjalanan dinasnya. boleh diceritakan? Ya, setiap kali perjalanan dinas itu pasti saya ikut dan sekarang saya mempersiapkan semuanya kan. Semua keperluan beliau termasuk dengan pekerjaan sampai dengan ke hal-hal yang pribadi. Hal-hal pribadi seperti? Ya, baju-bajunya segala macam. Walaupun dia punya istri, tapi tetap kadang-kadang saya memang diminta untuk ada beberapa barang yang untuk pribadinya dia sendiri yang harus saya beli.
Hmm, jadi kamu membeli kayak di Iya, swalayan, iya, misalnya pakaian dalamnya. ya seperti itu Oh, misalnya. disuruh sama dia. Ya, Gimana cara dia nyuruhnya? ya dia bilang siapkan keperluan saya, mulai dari semua dia kasih listnya ke saya. Awalnya saya bingung kenapa harus saya yang melakukan ini ya kan. Mm-mm. Sampai dengan di perjalanan dinas itu biasanya saya sampai mau dia berangkat untuk kita meeting itu saya nyiapin semuanya. Mhm. Jadi dia keluar kamar mandi itu udah ready semuanya. Oh, jadi di hotel gitu. Di Iya, hotel, berarti kamu nyiapin. Berarti dia keluar pakai handuk doang gitu. iya, Nah, terus kamu nyiapin celana dalamnya gitu. iya semua Hmm. Terus? sampai sedetail itu. Mm-mm. Jadi Tapi nggak kamu nggak diapa-apain? perjalanan dinas pertama mungkin enggak, tapi berikutnya. Boleh diceritakan perjalanan dinas pertama seperti apa? Perjalanan dinas pertama biasa saja. Dan saya juga agak canggung sih sebenarnya harus membelanjakan barang-barang yang seperti itu karena kan itu terlalu ini ya, terlalu Pribadi. pribadinya gitu. Jadi ya cuman karena sudah menjadi kebiasaan akhirnya buat saya biasa aja, tapi ya di perjalanan kedua sempat yang waktu itu kita ada kayak perjamuan gitu. Mm-mm. Dia sempat membelikan saya gaun. Oke, Bu, untuk kamu dipakai nanti pas Iya, pertemuan. iya, Oke. karena paginya kita meeting, Mm-mm. malamnya kita ada perjamuan gitu, makan Mm-mm. malam. Mm-mm. Dibelikan lah. Berapa duit tuh dibeliin gaunnya? Aduh, lumayan ya Kak. Jutaan. Ya, jutaan. Seksi gaunnya. Ya, bisa dibilang seksi. Warna apa gaunnya? Merah. Wah, pasti warna merah ya kan, biar menantang gitu ya. Kamu pakai lah tuh kan. Ya, Dari situ kamu udah tahu bahwa bos kamu sebenarnya suka sama kamu. flirting sih sering ya. Mm-mm. Tapi kan karena saya pikir ya itu hal yang biasa gitu. Dan dia Tapi tidak pernah mengungkapkan. belum pernah mengungkapkan. Tapi ketika perjalanan ke dinas kedua itu justru ya di situ dia kayak kasih sinyal-sinyal gitu Seperti? istilahnya. Ya itu dia membelikan gaun ke saya. Terus? Kamu harus pakai ini segala macam. Mm-mm. Ketika dia mau jalan juga sampai dengan hal sepatu saya gitu. Mm-mm. Bagaimana saya mempersiapkan keperluan dia, begitu juga dia mempersiapkan keperluan saya. Bahkan sampai dengan underwear saya bingung. Nah, Dibeliin di situ, juga. iya. Di situ tuh saya Mm-mm. agak, Mm-mm. wah ada apa nih Ting, gitu. ting, Ya, ting, dibeliin. Terus kamu milih dong, mau yang mana gitu kan. saya nggak milih, tapi Oh, semua dia sudah yang beliin. tersedia. Jadi kayak saya di dalam kamar tuh sudah ada satu bag paper gitu, Mm-mm. dan itu udah semuanya. Oke, Mm. ukurannya pas tuh ya. Iya, Oke, kamu pakai semua tuh. ya aku pakai semua. Terus setelah kamu pakai, Ya komentar dia apa? bagus, cantik, Mm-mm. cuman ada yang kurang. Karena pada saat kita mau jalan keluar itu, saya jadi kan itu gaunnya kebelah. Kayak V-neck gitu. Ya, V-neck, tapi Mm-mm. jauh banget belahannya. Terus ininya juga sampai dengan ke paha sini gitu. Jadi mau keluar dia bilang terlalu polos. Tidak ada emas lah apa gitu-gitu. Jadi dibelikanlah kalung. Pada Kalung, saat menggunakan kalung itu, kalung apa? kalung berlian gitu Dibelikan. dibelikan. Berapa duit tuh? Kalau berapa duitnya saya kurang tahu, puluhan sih pasti. Puluhan juta. Oke. Simpel aja kalungnya, cuman memang kayaknya emang dia udah ngeset deh untuk makein gitu. Hmm. Justru pada saat itu saya taunya, Oke, taunya dia dipakai lah. suka, dipakaikan lah. Ah. Ya namanya laki-laki ya, apalagi kita sudah berpakaian seperti itu, Mm-mm. kita angkat rambut, Mm-mm. ya mulailah dari situ. Di Jadi nggak langsung pertemuan, nggak langsung ke oh, perjamuan dulu, nggak langsung ke perjamuan dulu, nggak langsung. Dari situ gimana tuh? Dari situ? langsung ya namanya suami apa udah kayak suami istri ya, akhirnya di perjalanan dinas Ah. kedua itu Coba jadinya diceritakan, kan kita belum tahu nih. Kamu kan langsung udah kayak suami istri, kita belum tahu awalnya. Tadi kan perjalanan iya. dinas pertama kan kamu bilang biasa aja. Iya. Nah, yang berbeda di perjalanan dinas kedua itu coba diceritakan. Ya itu pada saat dia menggunakan kalung itu dia ngomong bahwa dia ada rasa suka dengan saya. Dia kagum segala macam karena masih usia belia sudah bisa nembusin berapa project lah gitu pada saat itu. Bisa dibilang kesayangannya dia lah. Hmm. Makanya pada saat itu
ya namanya udah dipakein begitu, dia juga sedikit-sedikit merangsang kan ke area-area ya belakang telinga gitu. Saya dicium-cium lah awalnya. Ya siapapun pasti akan ini ya, kalau perempuan normal ya gimana ya Mbak gitu. Saya langsung ya tergoda lah, langsung di situ cium, bibir cium, cium semuanya sampai kita akhirnya tidur melakukan itu. Dan kamu mau? Ya normal ya Mbak. Kamu naksir sama bos kamu itu? Karena baik. Karena baik. Orang India Terlalu kan baik. ganteng-ganteng, bukan? Iya, Ganteng. banget. Oh ganteng, udah punya istri. Sudah. Dan kamu nggak nanya, aduh istrinya, atau kamu nggak merasa canggung dia udah beristri? Setelahnya Setelahnya merasa canggung. Oke, setelah itu sebelum ke pertemuan itu kamu kan melakukan itu. Mm-mm. Pas itu kan berarti kamu langsung ke pertemuan itu kan? Pakai gaun dong. Iya, Itu kamu diperkenalkannya sebagai apa sama dia? tetap sekretaris dan asisten pribadinya. Asisten pribadi. Hmm. Oke. Ini aku mau ngasih tahu dulu ya. Jadi kalau suaminya ibu-ibu yang bilang ini asisten pribadi aku, ini sekretaris aku, berarti itu bohong. Berarti dia suka sama si asisten pribadi itu, karena nggak mungkin seorang bos itu punya asisten pribadi cewek. Itu berdasarkan pengalamannya dia. Terserah mau bilang enggak semua asisten, tapi bener sih yang namanya asisten pribadi pasti si bosnya itu punya kesukaan sama pegawainya itu. Iya. Bohong kalau dia nggak suka. Kalau misalnya dia nggak suka, kenapa nggak sekretarisnya cowok aja, ya kan? Oke, kita lanjut. Jadi pertemuan itu sukses lah ya, karena kamu tampil cantik, pakai kalung berlian, pakai gaun baru. Iya. Di situ kamu merasa bahwa kamu punya level yang berbeda dari sebelumnya gitu kan? Iya. Iya, pasti otomatis. Ya dari situ kembali ke Jakarta. Saya pulang karena itu harusnya perjalanan dinas 14 hari kerja, tapi kita udah dapet kontrak di hari ke-10, jadi saya seperti dikasih reward buat balik duluan ke Jakarta. Sementara dia mengurus semua urusan surat menyurat, jadi saya dibolehkan pulang. Tapi pas saya pulang, saya sampai rumah, waktu itu saya juga dikasih tiket bulan madu. Karena waktu itu saya sempat mau resign. Kenapa? Ya kan karena gaji 20 juta. Karena rasa bersalah itu tadi, Mbak. Padahal belum dilabrak ya, udah merasa bersalah ya. Iya. Jadi ya udah saya bilang saya mau mundur. Jadi dia kasih hadiah karena udah bisa dapetin project itu juga. Saya dikasih hadiah tambahan. Apa tuh? Tiket bulan madu waktu itu. Tiket dengan bulan suami. madu dengan suami kamu. Saking baiknya. Oke. Dan dia mengiyakan pada saat kamu resign? Enggak, sebenarnya ditahan. Ditahan. Jadi dia bilang ya kapanpun mau kembali silakan, anytime. Anytime dia bilang gitu ya. Dikasih lah tiket bulan madu. Dikasih tiket bulan madu dan dikasih izin untuk pulang lebih dulu. Harusnya kan 14 hari, tapi cuma 10 hari udah boleh pulang. Pulang duluan. Terus sampai di rumah lagi dalam keadaan capek. Tadinya mau ngasih surprise gitu ya ke suami. Karena memang dari dulu dia minta untuk saya fokus ke rumah tangga, udah nggak usah berkarir lagi. Tapi malah nyampe ke rumah, buka pintu, suami lagi ada di dalam selimut. Lagi tidur. Dan di situ ada wanita lain. Oh, ke gap. Ya. Dan emang kamu nggak bilang sama suami kalau kamu pulang? Enggak. Kan saya mau kasih surprise. Oke. Gimana pada saat pendobrakan kamar itu? Saya seperti biasa, jadi rumah saya tuh kamarnya panjang gitu. Dari jarak pintu ke tempat tidur itu agak jauh. Begitu saya buka, saya sempat bingung. Saya kira dia tidur gitu, tidur biasa. Memang suami saya kan biasa telanjang dada tidurnya kan. Cuman pakai selimut gitu doang. Awalnya tuh saya emang kayak mau pelan-pelan, tapi pas mau mendekati ada perempuan. Tiba-tiba keluar dari selimut itu. Saya cuma bisa diam, nggak bisa
nggak bisa marah-marah, belum bisa marah-marah, maksudnya kayak kaget aja gitu. Kok tiba-tiba ada keluar perempuan, saya lihat aja. Dan mereka kayak karena kan ada musik ya Mbak, jadi nggak terlalu terdengar kalau ada orang di situ. Sampai saya berdiri di depan tempat tidur. Reaksi mereka kayak gimana ngeliat kamu? Kaget. Terus? Kaget, dan suami saya sempat marah-marah. Marah-marah sama si cewek ini. Oh gitu, coba bagaimana marahnya? Ya nggak, ini siapa? Seolah-olah mereka kayak lagi peran gitu. Gimana? Ini ngapain nih? Ini siapa nih? Nggak kenal nih gini. Masa dibilang selimut kayak nggak gitu mungkin ya kan. Terus kamu apa yang kamu lakukan? Ya udah, saya bilang lanjutin aja. Gitu. Saya bilang lanjutin aja, saya keluar. Si cewek itu kayak panik gitu atau gimana? Atau dia senang malahan? Ceweknya sih bisa dibilang karena memang mungkin perempuan ini ya, perempuan panggilan atau apalah, saya nggak tahu juga. Tapi si perempuan itu ya malah melanjutkan. Hah? Melanjutkan gimana maksudnya? Ya sedang memberi kenikmatan ke suami saya. Tapi suaminya mengelak gitu? Iya. Waktu itu kamu nggak videoin? Kan waktu itu zaman itu masih Asia Mbak. Oh iya, handphone masih Asia ya. Ya Allah, itu hati kamu gimana tuh pas ini? Ya hancur pasti ya Mbak. Cuman ya bingung aja gitu. Tapi dalam hati kan, gue juga melakukan itu sama bos gue kan gitu. Iya. Akhirnya gimana tuh jadinya? Tapi ya karena kejadian itu, saya langsung balik ke apartemen yang udah disediain sama si bos. Oh, jadi kamu dibeliin apartemen juga sama si bos. Oke, terus kita balik ke sana. Jadi kamu kayak kabur lah gitu ya? Iya, langsung kabur aja ke sana. Memang agak rumit sampai ke kantor-kantor masalah pribadi saya. Gimana? Jadi harusnya tetap bisa bekerja dengan baik, saya malah kayak risih, Mbak. Karena akhirnya semua satu kantor tahu, soalnya si perempuan itu dibawa sama suami saya untuk minta maaf dan menjelaskan semuanya. Jadi kayak drama gitu loh Mbak. Sampai yang berlutut di kaki kayaknya heboh gimana gitu. Ya saya bilang kalau memang kalian mau ya udah lanjutkan. Iya, di kantor kamu tuh. Di kantor. Bos kamu tahu dong kamu diselingkuhin. Tahu. Nah, makanya dia setuju buat saya cerai pada saat itu. Langsung kamu minta cerai? Iya, minta cerai. Walaupun udah minta maaf mereka. Saya bilang saya tetap maafkan, tapi saya mau melanjutkan hidup saya. Saya pikir kalau sama-sama berumah tangga nggak ada, kalau terus-terus seperti itu kan juga nggak ini ya Mbak, maksudnya. Karena kamu juga udah dibeliin apartemen sama bos kamu juga. Kalau belum nanti lu mau kabur kemana kan gitu. Ya sebenarnya dia sih yang harusnya kabur, harusnya suami saya yang kabur karena itu rumah saya. Oh, rumah kamu? Ya jadi dia menggunakan fasilitas saya. Kamu nggak usir? Saya usir kan, makanya saya ajukan ke pengadilan langsung. Oh, berarti kamu gugat. Iya. Dengan dia tidak membawa apapun. Ya, tapi kenyataannya pada saat di meja persidangan, saya baru tahu aset-aset yang saya beli selama saya berumah tangga dengan dia, itu teratas nama dia, bukan teratas nama saya. Terus gimana cara kamu merebut kembali? Enggak, saya mungkin terlalu bodoh dan terlalu polos, atau mungkin terlalu pede bahwa saya akan dapat lebih dari itu nantinya, jadinya saya lepas. Berapa banyak itu yang kamu lepas? 4 rumah dan 4 mobil. Wow, menang banyak tuh dong suami kamu nanti nikmatin sama selingkuhannya. Sedang dinikmati. Sedang dinikmati sampai sekarang? Ya. Ya Allah, dasar ya.